Selamat datang semuanya ke Setup Tour 2026 ya. Ini setup bisa dibilang yang paling minimalis yang pernah gua bikin. Dari dulu setup gua itu selalu kayak rame gitu ya. Monitor besar, kiri kanan lah, atas bawah juga pernah. Kali ini gua pengen bikinnya itu sesimpel mungkin. Cuman ada barang-barang yang kita bener-bener perluin aja di atas meja. Dan ternyata kayak ginilah hasilnya. Kita mulai dari mejanya ini ya. Ini meja yang gua udah punya cukup lama. Panjangnya ini di 140 cm dan kedalamannya itu di 70 cm. Ini warna putih yang sebenarnya sih udah mulai kelihatan kayak ada bekas-bekas kotoran gitu yang nggak terlalu bisa dihilangin ya kalau gua lap. Tapi so far masih oke lah, nggak separah itu kotornya. Ini meja naik turun sebenarnya, tapi gua selalu di posisi duduk ini aja karena gua jarang banget berdiri pas lagi kerja. Semua barang-barang yang di atas meja ini tuh rata-rata barang-barang lama yang gua udah punya, yang gue cuma daur ulang aja, pakai ulang lagi. Salah satunya adalah kursi gua, ini Pexio Ultimo yang gue udah pakai lama banget. Mereka juga udah nggak produksi lagi ya. Jadi gue nggak bisa kasih link pembeliannya gitu. Tapi buat gue sih ini masih enak banget untuk dipakai duduk. Ditambah kalau gue tambahin bantal kayak gini, itu lebih enak lagi untuk gue punya pinggang ya. Dan ya overall masih belum ada komplain. Di bawah meja gue ada taro laci kecil gitu untuk kayak taro-taro barang yang mungkin gue masih sering pakai ya, tapi nggak terlalu perlu ada di atas meja 24 jam gitu loh. Kayak di sini ada SSD Adam Elements yang gue sering pakai, ada Vaseline lah, ada Herbal Hong Tai yang dari Thailand ini, ada cairan pengharum ruangan yang gue pernah kasih lihat di video studio tour gua juga, ada kayak SD card, terus kain microfiber, pokoknya barang-barang yang udah jelas gua kadang-kadang butuh aja tapi nggak perlu ada di atas meja. Habis itu laptop standnya, ini gue juga udah pakai cukup lama ya, kayaknya udah 2 tahun gitu. Ini dari Adam Elements juga, yang mantap banget karena udah dapat hubnya ya di belakang sini yang bikin colokannya itu jadi lebih fleksibel lagi gitu loh. Ada ekstra USB-C, USB-A, ada colokan Ethernet juga. Dan ini juga udah magnet ya nempelnya di belakang, jadi ya selalu rapih aja gitu di bawah laptop kita. Ini standnya bisa di-adjust tingginya, bisa diputer-puter juga, cuman paling ya agak sedikit pricey aja harganya, memang karena ada hubnya itu juga. Tapi overall ini barang yang solid banget. MacBooknya di sini masih belum ada yang berubah ya, ini MacBook M1 Pro. Terus di sebelah kanannya lagi tuh ada pernak-pernik kecil yang satu-satunya ini barang yang sebenarnya nggak terlalu ada fungsi di atas meja ya, ini cuman kayak hiasan sedikit aja sekaligus bisa kasih warna gitu. Kecuali yang onigiri ini ya, karena itu tempat gua tuang pengharum ruangan tadi dan gua taruh di bawahnya kayak coaster clay gitu supaya pengharumnya itu nggak kena meja yang takutnya bisa rusak lama-lama. Jadi ya cuman 3 barang kecil itu aja sih yang bisa dibilang hiasan gitu di atas meja gua. Peripheral, sekarang gua udah completely wireless ya. Dulu gua keyboardnya masih selalu pakai kabel. Tapi untuk bikin ini sesimpel mungkin, akhirnya gua keyboardnya juga wireless. Di sini gua pakai Apple Magic Keyboard dan mouse-nya itu pakai MX Master 4. Gua udah pakai ini mouse kayak dari lama banget, maksudnya kayak dari generasi lamanya mereka, yang kedua, terus yang ketiga, sekarang yang keempat lagi. Ini yang warna putih juga udah agak sedikit busuk ya, jadi kalau kalian pengen dia nggak terlalu menjijikan gitu, mungkin bisa pilih yang warna hitam. Dan ini memang enak banget sih ya mouse-nya, kalau misalkan mereka suatu saat keluarin yang versi kelima, kemungkinan besar gue bakal upgrade lagi sih. Gue juga suka sama desainnya karena ganteng banget. Dan untuk keyboardnya, alasan kenapa gue pakai Apple Magic Keyboard itu adalah simplicity-nya, balik lagi ya, semua layout dan function keys-nya itu sesuai sama yang ada di keyboard MacBook kita. Jadi gue nggak perlu setup apa-apa, tinggal nyalain dan langsung connect aja. Baterainya juga kuat banget ya, dari pertama kali gue pakai itu di tanggal 29 Juni. Sekarang itu udah 30 Juli sekarang gue rekaman video ini. Baterainya masih tahan dan gue belum ada cas sama sekali. Bahkan gue cas full dulu baru gue pakai, itu enggak. Gue langsung buka dari box, langsung nyalain, pakai. Dan sampai sekarang belum mati-mati. Ada Touch ID juga di sini ya, yang menurut gue sih sangat membantu. Jadi tiap ada disuruh login di website apa gitu, yang gue udah save infonya, gue tinggal pakai jari gue aja di keyboardnya dan langsung auto login. Sebenarnya sih gue lebih prefer yang layout TKL ya dibanding yang ada numpad ini. Tapi ya mungkin itu suatu saat gue bakal ganti yang gitu kalau ada kesempatan. Gue juga ada Apple Magic Mouse di sini ya, yang gue kurang bisa pakai sih karena bentuknya aja kurang digenggam gitu, apalagi kalau kita udah terbiasa sama MX Master. Ganti ke pegang yang ini tuh agak sedikit tipis aja gitu. Gue pernah lihat Magic Mouse-nya Ko Malvin dari Best Indotech yang dia udah kayak ada sambungan gitu biar mouse-nya kerasa lebih gendut di tangan. Mungkin kalau kayak gitu gue bakal bisa pakai ya, tapi untuk saat ini sih gue bakal pakai aja terus gue punya MX Master. Fun fact ya, MX Master ini kalau kita cek di websitenya Apple, mereka
official dijual di sana loh. Dan setahu gue sih Apple ya cuman berani jual barang-barang yang terbukti bagus aja, apalagi langsung dari website mereka. Jadi ya, good to know. Untuk desk mat-nya, di sini gue pakai cutting mat aja ya, biar simple juga. Dan mousepad-nya itu juga simple aja, yang kecil gini, warna biru, biar ada kontras warna. Next-nya, ini ada satu lampu yang gue baru beli banget ya untuk meja ini doang. Ini dari IKEA, PS Collection 2026. Gue ambil yang warna biru juga ya, biar sama kayak mousepad aja. Sebenarnya ini cukup mahal sih ya untuk sekedar lampu yang bahkan kita nggak bisa ganti kayak bulbnya di dalam, kita nggak bisa ganti-ganti warna gitu, nggak ada kayak smart apa kek yang kita bisa atur. Cuman ada 3 mode brightness doang yang kita tinggal touch di bawahnya situ, dan dia sistemnya itu pakai baterai, jadinya kita nggak usah colok, tinggal dicas pakai USB-C aja. Tapi ya desainnya sih menurut gue cukup lucu ya, makanya gue pilih yang ini. Dan memang setelah gue pasang di meja tuh ya mantap juga sih ya, jadi lebih hidup gitulah. Karena sebelumnya di situ tuh bagiannya kosong, paling gue cuma taruh kayak gue punya botol minum atau mungkin gue punya kopi. Yang sekarang gue pindahin botol minumnya itu di kabinet di sini sebelah gue, jadi nggak terlalu jauh-jauh banget pas gue butuh minum. Terus di belakang gue ini ada lampu juga yang kebetulan gue bisa ganti warnanya, jadinya gue cocokin warna oranye itu sama yang IKEA ini loh, biar dia nggak jomplang gitu. Yang terakhir itu adalah monitornya ya. Kalau kalian udah nonton video gue yang kemarin, kalian tahu gue baru aja upgrade ke Apple Studio Display. Ini yang versi standar aja, dengan bagian kakinya itu udah upgrade yang bisa height adjustment. Dan ini adalah upgrade monitor yang paling mantap yang pernah gue rasain. Memang mahal ya, tapi ini monitor impian yang memang gue bakal selalu kejar. So far resolusi 5K-nya itu sih belum bisa ada yang ngalahin ya buat gue. Kecuali ya mungkin versi Studio Display XDR yang memang lebih bagus dari yang satu ini ya. Tapi buat keperluan gue sih, yang ini tuh udah cukup banget. Gak ada yang bisa kalahin rasa baru nyampe ke studio, colok MacBook gue, dan langsung lihat layar ini hidup dengan warnanya yang vibrant dan akurat ini. Jadi buat editing itu enak, buat gue ketik-ketik script juga mantep, karena tulisan di layar dengan 218 ppi itu tajam banget. Dan berkat monitor ini juga jadinya gua nggak perlu speaker ya di setup ini, karena speakernya itu udah cukup bagus untuk gua nggak perlu tambahin speaker lagi, yang pastinya kabel-kabelnya juga bakal lebih ribet. Ditambah juga kelihatannya sih udah nggak cukup lagi gitu untuk gua taruh di atas meja ini ya. Ini coba kita dengerin aja speakernya. I can't. I knew it! Ada juga webcam yang nice to have banget kalau sesekali gue butuhin ya, sebenarnya agak jarang, tapi nice to have tetap. Dan ada mikrofonnya juga yang udah built-in di sini, jadi gue nggak perlu pasang-pasang mikrofon lagi. Jujur memang monitor ini yang bikin setupnya itu bisa sesimpel ini ya, tinggal colok ke MacBook gue pakai satu kabel doang, dan di belakang itu gue ada pasang SSD yang gue pakai untuk ngedit ya, dan gue biarin itu di belakang itu aja biar nggak ribet kabelnya. Dan juga gue tempel SSD-nya itu di bagian kaki belakang studio display-nya ya, pakai karet-karet yang emang berguna sih untuk kita simpen ya, untuk keperluan setup gitu. Karena ini karetnya nggak ninggalin bekas, nggak ada bau, nggak ada merusak kita punya gadget juga. Gue juga taruh di bawah lampu sini ya, supaya nggak gampang goyang-goyang kalau nggak sengaja kesenggol. Walaupun ini setupnya simple dan kosong bisa dibilang ya, tapi gue tetap pengen ada karakter gitulah. Jadinya itulah fungsi kabinet di sebelah gua ini. Walaupun nggak termasuk sama setup meja kerjanya, tapi tetap kasih visual kalau setupnya itu nggak sekosong itu, tanpa bikin kerasa kayak berantakan atau kebanyakan barang gitu. Dan dengan gue pindah ke setupnya ini, gue akhirnya juga bisa di sebelah jendela lagi ya, yang biasa gue buka sedikit supaya ada cahaya masuk pas gue lagi kerja gitu. Tapi kalau gue lagi rekaman kayak gini sih, gue biasa tutup sedikit biar nggak terlalu bocor-bocor sinar. Tapi itulah setup tour 2026 kali ini. Gue bakal kasih link pembelian barang-barangnya di bawah kalau kalian tertarik. Dari awal memang karena monitor ini ya, gue pengen bikin setup baru, dan akhirnya jadilah seperti ini. Kasih tau juga sekalian pendapat kalian kayak gimana di komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye-bye.